Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Intensitas hujan tinggi, ribuan rumah di Pandeglang kebanjiran. Polisi gerebek lokasi penyuntikan gas subsidi di Kabupaten Tangerang, 2 tersangka ditangkap. Lapuk dimakan usia, bangunan perpustakaan SDN 1 Bogana ambruk. Diduga lapuk dimakan usia, salah satu ruangan di Sekolah Dasar Negeri Mogana 1, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang, tiba-tiba ambruk. Ruangan tersebut sehari-harinya digunakan untuk ruang perpustakaan. Meski saat kejadian kegiatan belajar sedang berlangsung, beruntung tidak ada guru maupun siswa yang berada di dalam ruangan tersebut. Guru dan siswa langsung berhamburan untuk menjauh dari gangguan karena khawatir ruangan yang lain akan ikut ambruk. Atap bangunan yang roboh merusak lemari penyimpanan buku serta bangku dan meja siswa di dalam ruang perpustakaan. Menurut keterangan salah satu guru, suara retakan terdengar sesaat sebelum atap perpustakaan runtuh. Ruang perpustakaan dibangun sejak tahun 2010 lalu dan sampai sekarang belum pernah ada perbaikan. Karena kondisi bangunan yang sudah lapuk dimakan usia, pihak sekolah memutuskan untuk menutup sementara ruangan tersebut. Perpustakaan itu roboh. Karena mungkin dari robohnya itu yang pertama faktor kayunya itu udah mulai lapuk, kemudian bambunya juga udah mulai lapuk. Karena dari 2010 itu tidak ada pembangunan. Bahkan kami juga mengajukan beberapa kali, hingga sampai sekarang belum direalisasi aja. Itu entah mengapa, kami juga nggak tahu. Kami bahkan sudah ke sana kemari, sudah ke dinas kabupaten juga, ke Korimil apalagi, tapi ini mungkin masih tertunda juga. Para guru dan seluruh siswa berharap agar pemerintah daerah segera memperbaiki bangunan perpustakaan yang rusak tersebut agar dapat kembali dipakai oleh siswa dengan normal. Ariel Maranus dan Septiana Wahyudi melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. SU, bapak 2 anak warga Kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang, ditangkap anggota Polsek Keragilan saat sedang duduk santai di teras rumahnya. Penangkapan bermula dari laporan orang tua korban terkait dugaan pencabulan yang dilakukan oleh pelaku. Tanpa ada perlawanan, pelaku langsung dikirim ke ruang unit perlindungan perempuan dan anak Polres Serang. SU dilaporkan mencabuli 3 anak tetangganya yang berusia 5 tahun hingga 9 tahun. Modus yang dilakukan pelaku yakni dengan mengajak korban masuk ke dalam rumah dengan diiming-imingi uang Rp5.000. Saat berada di dalam kamar, pelaku memaksa korban untuk menonton film dewasa. Pelaku kemudian menggerayangi area sensitif korban. Menerima serahan dari Polsek Keragilan, seorang laki-laki inisialnya A, di mana si pelaku ini ternyata telah melakukan pencabulan terhadap 3 korban anak masih di bawah umur usia 7 sampai 9 tahun. Pelaku dan korban merupakan tetangga, jadi rumah korban dengan pelaku tidak jauh beradanya. Akibat perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Ariel Maranus dan Rahma Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Didampingi tokoh masyarakat adat, Ketua DPRD Banten dan Bupati Lebak, Gubernur Banten Andras Soni meresmikan RSUD West Korni Cilogran yang berlokasi tidak jauh dari perbatasan Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat. Dalam acara tersebut dilakukan cek kesehatan gratis bagi masyarakat umum seperti cek tensi darah, gula hingga cek kolesterol. Dengan diresmikannya RSUD ini, maka pelayanan kesehatan di Banten Selatan sudah mulai dilakukan hari ini dan siap memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
Selain itu, setelah beroperasinya RSUD, Andra Soni berharap pertumbuhan ekonomi di Banten Selatan bisa semakin meningkat. Kami meresmikan RSUD Rumah Sakit Umum Daerah Haji Uwais Korni. Ya, ini adalah rumah sakit yang masuk kepada RPJMD 2017-2022 di masa kepemimpinan Bapak Wahidin Halim dan Bapak Andika Harzumi. Jadi hari ini kami meresmikan dengan tanda dimulainya operasional pelayanan kesehatan di RSUD Uwais Korni ini. Kami berharap dengan adanya rumah sakit ini pelayanan kesehatan kepada masyarakat bisa didapatkan oleh masyarakat secara berkeadilan, dan kami juga berharap dengan adanya rumah sakit ini pertumbuhan ekonomi atau daerah pertumbuhan ekonomi baru juga bisa muncul di sini. Andra Soni meminta kepada Bupati, DPRD, dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan mengawasi pelayanan di rumah sakit agar pelayanan berkeadilan dapat terwujud. Ariel Maranus, Nasa Jiwa Pratama, melaporkan dari Kabupaten Lebak.